Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lead dan lag compensation. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya kita telah melihat bagaimana kita bisa memetakan posisi pulse pada sistem kendali kita akibat perubahan sebuah gain K. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana ketika kita memberikan kompensasi ke sistem, itu juga akan mempengaruhi root locusnya seperti itu. Jadi pertama kita review kembali apa itu kompensator. Jadi kompensasi itu dibutuhkan untuk memenuhi spesifikasi sistem yang diinginkan. Jadi kalau misalnya dulu di pertemuan awal-awal kita juga telah membahas tentang kompensasi. Seperti contoh mahasiswa yang tidak masuk ke kelas maka diberikan kompensasi, satu pertemuan dianggap langsung hadir. Jadi si mahasiswa nggak bisa hadir, tapi karena dia seharusnya hadir dan kita harapkan kehadirannya itu tetap di atas 75%, maka kita berikan kompensasi seperti itu ya. Tentunya pada keadaan nyata kita harus tahu alasan mahasiswa tersebut tidak datang hari itu apa, apakah pantas diberi kompensasi atau tidak. Nah, pada sistem kendali, ketika sistem tersebut didesain yang memiliki lag network, itu apa namanya, dia memiliki phase lag. Jadi kalau dia fasenya dia memiliki lagging, itu disebut jaringan lag. Tapi kalau sistem tersebut memiliki phase lead atau fasenya memimpin lebih awal, maka dia termasuk jaringan lead atau lead network. Nah, memberikan kompensasi dapat mengakomodir lag atau lead dari sebuah sistem. Jadi kalau misalkan dia terlalu cepat, kita bisa lambatkan pakai lag. Atau kalau dia terlalu lambat, kita bisa percepat menggunakan lead. Nah, secara fisik, lead dan lag kompensator ini kita dapat realisasikan menggunakan op-amp dan rangkaian RC. Ini adalah efek pulse dan zero terhadap root locus. Jadi kalau pulse itu dia menarik root locus ke arah kanan. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ya, ketika kalau apa namanya, dia hanya ada dua pulse, 1 dan 2, maka bentuknya dia adalah tegak lurus seperti ini. Namun ketika diberikan pulse lagi, maka root locusnya akan tertarik ke arah kanan. Tertarik ke arah kanan sehingga salah satunya itu akan memiliki posisi di right half plane sehingga tidak stabil. Jadi secara overall ketika kita memberikan pole tambahan itu membuat sistem jadi tidak stabil. Kemudian satu lagi, pemberian pole juga melambatkan respon sistem. Jadi kalau misalkan awalnya responnya 1 detik, begitu kita tambahkan pole, dia responnya bisa menjadi 1,2 detik misalnya. Nah, kebalikannya dengan zero. Kalau zero itu membuat sistem lebih tertarik ke arah kiri. Kalau ke arah kiri berarti mendekati left half plane, jadi lebih stabil ya. Ini dicontoh kita punya 3 pole seperti ini. Makanya awalnya seperti yang di A ya, dia melebar ke kanan. Lalu ketika kita berikan zero, maka yang ke kanan tadi akan berubah ya. Ini sekarang hampir tidak menyentuh sumbu imajiner karena efek dari zero-nya ini dan narik root locusnya lagi kembali ke kiri. Nah, akibatnya apa? Kalau kita tarik ke kiri, itu sistemnya jadi lebih stabil, satu, lalu juga mempercepat respon sistemnya. Nah, ada perbedaan ya ketika diletakkan di paling sebelah kiri itu mengecil, cuman dia tetap ke arah left half plane, tapi dia masih cenderung ke kanan ya. Lain ketika diberikan zeronya di tengah-tengah antara dua pole, maka itu menarik ke sebelah kiri. Kemudian kalau diberikan di tengah-tengah pole yang dekat 0 dengan dekat satunya lagi ini, maka yang sumbu imajiner tadi pun juga tidak menyentuh
tidak menyentuh aksis imajinernya ini ya, yang bagian pol kompleks. Dan dia juga cenderung ke arah sebelah kiri untuk menjaga stabilitas dan respon dari sistem. Nah, di sini juga menarik, bisa dilihat kalau zero itu menjadi sink atau tempat akhirnya gitu ya. Jadi pol ini kalau kita tambahkan K-nya akan gerak ke arah sini dan berakhir di zero. Kalau zeronya ada di sebelahnya sini, itu juga yang paling dekat tuh yang mana gitu ya. Kalau yang X ini dia tentu mengarah ke pol yang sebelah sini. Nah, sekarang ketika diberikan zero di sini, maka nggak bisa dua-duanya ngarah ke zero. Jadi satunya pergi ke pol yang nomor 3 ini, yang satunya tetap di tempat seperti biasa. Nah, pada umumnya ya zero ini membuat sistem lebih stabil dan mempercepat respon sistemnya. Ini contoh lead atau lag kompensatornya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa lead atau lag kompensator bisa kita wujudkan menggunakan op-amp dan rangkaian RC ya. Jadi kalau boleh nge-review sedikit untuk amplifier, kalau kita ambil yang bagian sini, itu kita bisa menghitung ES menjadi itu perlu gain berapa. Karena amplifier berarti dia memberikan gain tambahan supaya inputnya menjadi lebih besar, seperti itu. Kalau op-amp sekedar review, kita harus ingat bagian sini itu tersambung dan dia sama dengan tegangan yang sumbu positifnya. Maka titik sebelah sini itu adalah ground-nya juga 0. Sehingga kalau kita ngitung arusnya ini kita samakan, kita bisa tulis ES kurang 0 per R3 sama dengan 0 kurang N0 per R4. Nah, di sini kelihatan bahwa N0-nya itu N0 per ES ya. N0S per ES. Itu sama dengan minus R4 bagi R3. Seperti itu. Jadi sama yang ini juga bisa dilakukan ke sini ya. Lakukan ke sebelah sini, itu kita mau besar arusnya juga sama. Arus di sini dijumlahkan, ditambah arus yang di sini dijumlahkan. Nanti ketika disederhanakan, kita akan dapat input dengan outputnya, relasinya sebagai berikut. Ini bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi R4C1 per R3C2, lalu ini S plus 1 per R1C1 dibagi S tambah 1 per R2C2. Dari sini bentuknya itu bisa kita lebih standarkan ya, menjadi bentuk yang ini. Di mana kita tulis KC dikali S tambah 1 per T dibagi S tambah 1 per alfa T. Jadi KC-nya itu adalah R4C1 R3C2, lalu T-nya R1C1, dan alfa T-nya adalah R2C2. Jadi bisa kita lihat dari bentuk ini dan ini, kita bisa punya pembanding yaitu alfa ya. Nah, variasi dari R1C1 dan R2C2 ini itu akan menentukan rangkaian ini adalah rangkaian lead atau rangkaian lag. Jadi lead itu ketika R1C1-nya lebih besar dari R2C2. Berarti bagian atasnya sini itu lebih kecil daripada yang bagian bawah gitu ya. Karena R1C1-nya lebih besar. Kalau 1 per lebih besar berarti pada umumnya jadi lebih kecil gitu ya. Dan sebaliknya, kalau yang bagian atasnya ini jadi lebih besar karena R1C1-nya lebih kecil dari R2C2, maka itu menjadi rangkaian lag. Dari sini juga kelihatan ya, secara ilustrasi ketika minus 1 per R1C1-nya ini lebih kecil atau ini lebih besar, maka akan menjadi rangkaian lead.
sedangkan kalau sebaliknya akan menjadi rangkaian leg. Seperti itu. Nah, bentuk ini KC dikali S plus 1 per T dibagi S plus 1 per alfa T ini adalah bentuk dari kompensator. Nah, nanti kita setelah ini akan kita lihat bagaimana kita mau cari nilai ini, dan nilai KC-nya juga supaya kita bisa mendapatkan satu kompensator penuh.